Bapak Deifullah, Deifur Rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Setelah kita tadi melewati Sakifah Bani Saidah, tempat di apa tadi? Angkatnya khalifah pertama setelah baginda Rasul. Terus kita melihat situasi untuk masuk ke Raudhah. Maka kita sekarang dilanjut melewati Masjid Gumamah, Masjid Al-Gumamah. Masjid apa, Bu? Apa artinya Al-Gumamah? Masjid Awan. Ada dua versi sejarah tentang masjid ini. Masjid ini ada yang menyebutkan bahwa baginda Rasulullah SAW pernah dimintai oleh para sahabat, para penduduk Ansor pada saat itu, karena Madinah sedang keadaan panas berkepanjangan atau peceklik berkepanjangan, tidak turun hujan di kota Madinah. Maka para sahabat unjukkan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kalau seperti ini terus kita bertani itu mungkin akan gagal panen. Terus apa yang kalian inginkan? Bisakah engkau memintakan hujan kepada Allah? Maka baginda Rasul pada saat itu mengadakan pelaksanaan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat apa, Bu? Minta hujan. Disinilah yang pertama baginda Rasul melaksanakan sholat istisqa. Maka pada saat itu baginda Rasul sholat istisqa bersama para sahabat lalu berdoa. Setelah baginda Rasul berdoa, maka turunlah awan menyelimuti daerah sini, Pak. Jadi pada saat itu awan menyelimuti tempat ini atau masjid ini, di atas yaitu kepalanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setelah berdoa datang awan, airnya pada saat itu hujan langsung. Namun ada versi kedua bahwa tempat ini tempat dinaungi sama awan, turunnya awan ketika baginda Rasul melaksanakan sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Maka karena kenapa? Karena dulu kalau melaksanakan sholat Idul Fitri, Masjid Nabawi yang dibangun oleh para sahabat dan baginda Rasul baru ukuran 50 kali 5, ya walad. Awas, hati-hati sakunya, Pak. Pada saat itu keadaan Masjid Nabawi tidak bisa menampung penduduk Madinah untuk melaksanakan Idul Fitri. Kenapa? Karena para sahabat sudah banyak pengikutnya, sudah banyak umat Islam di sini, sehingga sholat itu dilaksanakan di lapangan ini, Pak. Dulu ke sana ini paling datar, lapangan yang paling luas, sehingga tempat ini dipakailah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Makanya tadi saya bilang kalau pas Idul Fitri, Pak, dari sini kita kalau jam 5 udah nggak bisa ngelangkah dari jembatan itu ke sini. Kadang yang sholat ada yang di sana, ada di ujung jalan sana. Saking penuhnya ini Masjid Nabawi. Nah, ini masjid luar biasa, menjadi saksi bisu di mana perjalanan baginda Rasul melaksanakan sholat istisqa atau sholat Id. Di antara duanya itu, jadi versi itu ada yang melaksanakan sholat Id karena para sahabat kelihatan kepanasan yang luar biasa. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa sehingga awan menaungi semua para jamaah yang sedang melaksanakan sholat istisqa. Sholat Idul Adha, Idul Fitri mungkin ya, Bu ya. Kalau saat ini ya bingung kita juga sholat yang mana. Wallahu alam, yang penting di sini pernah terjadi turunnya awan, bisa dikatakan ketika pelaksanaan sholat istisqa ataupun juga pelaksanaan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Sedangkan di sana ada salah satu masjid kecil juga, Bu. Di sana yang disebut dengan Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada dua versi juga sejarahnya. Ada yang menyebutkan bahwa masjid itu adalah salah satu tanah yang diwakafkan oleh penduduk Ansor kepada Abu Bakar, sehingga ditempati oleh Abu Bakar, dibikin rumah oleh Abu Bakar. Ada juga yang mengatakan bahwa sepeninggal baginda Rasul, Abu Bakar mengimami sholat Idul Adha Idul Fitri itu di sana, Bu. Sama halayaknya yang seperti terjadi di Masjid Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Untuk memasuki masjid ini di pagi hari jam segini ketika Bapak kosong bisa masuk ke sini. Atau sore setelah asar ini terbuka. Kadang-kadang habis asar Masjid Abu Bakar juga terbuka. Kadang-kadang Masjid Sayyidina Ali seperti itu juga terbuka. Kenapa? Karena sekarang sudah kokoh, sudah diperbaiki dan dicat lagi. Di sini ada beberapa masjid, 1, 2, 3, dan di belakang hotel ini ada yang disebut dengan Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang sedang direnovasi di belakangnya.
Sedangkan sahabat yang ketiga yaitu siapa? Sayyidina Utsman, masjidnya di sana, Pak. Di ujung sana, dan sekalian wakaf-wakafnya di sana Sayyidina Utsman. Jadi tanah Sayyidina Utsman banyak, ada yang di sana, ada yang di sana. Nanti ketika kita ziarah juga kita akan diperlihatkan. Mungkin untuk di sini, Pak, kita mengabadikan apa ada foto bersama, Pak? Ya. Foto bersama? Foto di masjid. Di sini aja nih. Iya, di sini aja, biar ada momennya nih. Oke. 1, 2, 3, lagi.